Puji Tuhan. Izin Bu. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu sangat luar biasa. Dan hari ini kita buka firman Tuhan dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua. Yoel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Firman Allah berkata seperti ini. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Alkitab mengatakan bahwa dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memperdengarkan suaranya. Bagi kita pasukan Tuhan dan bagi kita para pelaksana. Bukan hanya pendengar saja, tapi orang-orang yang melakukan firman Allah. Di dalam Yosua pasal 6, Yosua pasal 5 ayat 13. Di sana dikatakan Tuhan sedang memperdengarkan suaranya kepada seorang yang bernama Yosua. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Hari itu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Ada seorang panglima pasukan namanya Yosua. Dan hari itu panglima besar Yesus Kristus Tuhan yang adalah panglima bala tentara Allah memperdengarkan suaranya kepada Yosua. Apa yang dia perdengarkan hari itu? Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-13. Hari itu adalah ketika Yosua dekat Yeriko. Ia melayangkan pandangnya. Mereka akan memasuki satu kota. Tapi hari itu kembali lagi saudara, Tuhan mengingatkan kepada Yosua. Sebelum engkau menghadap, masuk kembali menyerang kota itu, apa yang harus Yosua lakukan? Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Sebelum Yosua masuk ke kota itu, Allah menampilkan dirinya sebagai panglima bala tentara. Dan sebelum masuk, Yosua harus sujud menyembah. Yosua adalah seorang yang dihormati oleh 2 juta orang. Yosua adalah orang di mana 40.000 tentara, kata firman Allah, membungkukkan diri kepadanya menghormati dia. Tetapi ketika dia menghadap Tuhan, dia selalu datang dengan sujud menyembah. Kita tentara Tuhan diingatkan oleh Tuhan. Apapun yang kita miliki, karunia, semua kebisaan, semua yang Tuhan anugerahkan, pada saat-saat ini yang perlu kita lakukan adalah sujud menyembah kepada Tuhan. Hari itu tidaklah kebetulan ketika Yosua masuk Yeriko, karena Tuhan sebelumnya menyuruh kepada Yosua untuk merayakan Paskah di Gilgal. 40 tahun yang lalu bangsa Israel keluar untuk dibawa ke tanah perjanjian. Mereka keluar pada saat Paskah. Dan 40 tahun kemudian mereka masuk dan keluar dari sungai Yordan. Dan pada saat itu mereka merayakan Paskah. Ini adalah kairos Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya percaya hari ini ketika tadi disampaikan bahwa kita mendapatkan sebuah alarm. Ya, Yosua bukankah telah berhasil melewati sungai Yordan? Di masa-masa yang sulit, di musim yang menuai, di mana sungai Yordan menjadi beberapa kali lipat lebih lebar. Tetapi Yosua bisa masuk ke sana. Kenapa? Saudara, karena pimpinan Tuhan. Tapi hari itu Tuhan meminta lagi untuk Yosua melakukan Paskah dan sunat di Gilgal. Sebelum masuk lagi Tuhan berbicara. Artinya ada alarm. Setiap kali melangkah Tuhan bilang, tunggu. Tunggu firmanku.
tunggu arahanku. Dan Yosua tidak langsung. Kenapa? Yosua menunggu Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan? Apa yang akan Tuhan bicarakan? Hari itu panglima bala tentara Tuhan muncul. Kenapa yang muncul bala tentara Tuhan? Panglima, karena pada saat itu mereka akan memasuki dan menduduki Yeriko. Saya berdoa saat ini saudara, dan ketika kita sedang menyembah, Tuhan mengingatkan tentang penyembahan seorang yang bernama Yeskel. Yeskel, Mazmur 137 berkata, di tepi sungai Babel kami menangis. Dia sedang menyembah, dan hari itu dalam Yeskel pasal 1 dikatakan langit terbuka. Ketika seseorang menyembah, saudara, dari sini saudara, langit terbuka di dalam Yeskel 1. Di sana dikatakan bahwa langit terbuka, dan pada saat itu saudara, Alkitab mengatakan Yeskel 1 muncul kerup-kerup, kemuliaan Tuhan datang. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat ke-8, Yeskel 1 ayat 8. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayap kerup itu tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Saudara, ada tangan manusia di bawah sayap-sayap ketika menyembah. Bukankah tadi dikatakan oleh Ibu PMI ada sayap? Saya kaget. Wah, Tuhan, ada sayap. Di bawah sayap itu ada tangan manusia. Yeskel 10 mengatakan, kembali Yeskel 10 mengatakan bahwa di sayap itu ada tangan manusia. Saudara, untuk apa tangan manusia ini? Yeskel 10 ayatnya yang ke-8 diulang lagi. Pada kerup-kerup itu, Yeskel 10 ayat 8, boleh tolong ditampilkan? Tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Dan diulang lagi di dalam ayatnya yang ke-21. Ada berbentuk tangan manusia. Tangan ini untuk apa saudara? Yeskel 3 mengatakan, Alkitab berkata, Yeskel pasalnya yang kedua ayat 9. Yeskel 2 ayat 9. Mari kita lihat. Tolong ditampilkan. Yeskel 2 ayat 9. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian ratapan dan keluh kesah dan rintihan. 3 ayat 1, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Ternyata tangan itu memegang firman. Gulungan kitab yang dimana saya dan saudara hari-hari ini, saudara harus makan firman lebih banyak. Harus makan firman seperti Musa berkata kepada bangsa Israel 2 kali ganda. Makan mana? Makan firman. Bahkan dikatakan firman Allah, ada tangan yang menyentuh mulut Yeremia dan berkata kepada apa? Di mulutmu akan kutaruh perkataan-perkataan firman yang akan mencabut, merobohkan, menghancurkan. Dan Tuhan akan mengatakan, kamu akan membangun kembali. Saya yakin ini adalah petunjuk Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa ada tangan Tuhan yang menyuruh saya dan saudara seperti kepada Yohanes di Pulau Patmos. Makan gulungan kitab ini dan bernubuatlah atas bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Yeskel akan disuruh membangun satu pasukan yang terbunuh. Dalam Yeskel 37 penuh dengan tulang-tulang. Di sini dikatakan terbunuh. Berarti kalau terbunuh sengaja dibunuh. Berarti ada yang membunuh mereka. Berarti mereka mati sebenarnya belum waktunya. Karena dikatakan tulang-tulang kering itu adalah apa saudara? Tentara-tentara yang terbunuh. Dan Tuhan berkata apa? Saya pikir-pikir, Tuhan, mereka dibunuh karena apa? Ayub 5 ayat 2 bilang. Ayub 5 ayat 2. Boleh tolong di-slide-kan? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Banyak pasukan yang mati karena iri hati. Banyak pasukan yang mati oleh karena apa Alkitab bilang? Bebal dan sakit hati. Bilang kiri kanan saudara, jangan sakit hati. Alkitab mengatakan pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan.
Ternyata ada pasukan terbunuh gara-gara saudara sakit hati. Kemudian yang terakhir, Alkitab mengatakan di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ketiga. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku antara langit dan bumi dan membawa aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem. Dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika roh itu mengangkat aku antara langit dan bumi, ada satu peristiwa di mana saudara malaikat berada di antara langit dan bumi. Itu ketika Daud berbuat salah dan terjadi kelaparan. Sampar. Pada saat itu saudara firman Allah berkata bahwa malaikat berdiri antara langit dan bumi. 1 Tawarik 21 ayatnya yang ke-16. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan di tangannya ada pedang terunus yang diancungkannya ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Sebelumnya dikatakan bagian terakhir, pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ayat 15, mari kita lihat 1 Tawarik 21 ayat 15. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkan sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri di dekat tempat pengiringan Ornan, orang Yebus. Hari itu ada malaikat yang berdiri di antara bumi dan langit. Ada tangan yang membawa Yehezkiel di antara bumi dan langit. Mengingatkan saudara bahwa hari itu Daud harus sujud menyembah. Kenapa? Ada sebuah sampar yang terjadi atas Yerusalem. Tapi ketika malaikat itu melihat saudara Yerusalem, Alkitab berkata Tuhan menyesal dan berkata cukup. Kenapa? Saya yakin Tuhan teringat akan momen di mana hari itu Abraham pernah naik di Bukit Moria. Karena itu adalah tempat yang sama. Dan pada saat itu Raja Daud mengatakan biarlah tempat itu menjadi tempat bait suci Salomo. Saya percaya ini mengarah kepada satu, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di mana saudara, ketika Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, demikian juga Bapa telah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan hari itu ketika malaikat itu, Tuhan melihat Yerusalem, menyesallah Tuhan. Dan Daud sujud menyembah dan membeli dengan apa saudara? Harga yang luar biasa untuk pengirikan itu. Dia berkata, aku tidak mau tanpa bayar apa-apa. Di situ dia sujud menyembah. Saya berdoa biarlah ketika Tuhan melihat bangsa kita, dan ketika iblis mendakwa untuk memusnahkan, ketika Tuhan melihat ada darah Kristus yang memenuhi Indonesia, yang memenuhi bangsa-bangsa, dan dia melihat ada orang-orang yang berani untuk meresikokan segalanya untuk Tuhan, meresikokan hidupnya untuk Tuhan. Itulah saya dan saudara. Yang terakhir, tangan ini menyentuh Daniel ketika Daniel sedang berdoa puasa 21 hari. Daniel 10 ayat 10. Tetapi ada satu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Dan berdirilah pada kakimu. Dikatakan bahwa janganlah takut Daniel, sebab telah didengarnya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ketika Daniel berpuasa, merendahkan diri 21 hari lamanya, tangan itu menyentuh dia dan memberikan dia kekuatan, bahkan memberi pengertian apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Saya tahu tangan yang sama
akan menjamah kita ketika kita banyak merendahkan diri dalam doa dan puasa. Dan akhirnya firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-19, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau sudah memberikan aku kekuatan. Saya mau berkata kepada kita semua, seluruh pasukanku Tuhan, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sejahteralah kita. Dan mari kita lakukan ya pekerjaan ini dengan terus setia sampai finish strong. Sampai tof Tuhan mengangkat kita di awan-awan. Tuhan memberkati. Shalom.